are the aspirants. Di suatu tempat bernama Universe A501, itu ada sebuah planet yang namanya itu planet Dawnbreak. Sebuah planet yang maju dan kaya akan sumber daya. Ya, yang pasti Menteri SDM di sana itu kompeten lah, jadi bisa maju negaranya. Nah, di planet Dawnbreak ini, hiduplah Guinevere. Ya, aku panggil Gwyn aja lah, biar nggak kepanjangan. Nah, si Gwyn ini terlahir di salah satu keluarga pebisnis terkaya yang ada di planet Dawnbreak. Wes, soge. Nah, tapi ya, hal itu malah ngebikin dia ini dibully sama anak-anak yang lain. Ya, dikatain anak papa lah, anak manja, dikira dia ini anak orang kaya. Ya lu mak mending, lah gua perintis wo. Nah, hal itu ngebikin si Gwyn ini kesel lah. Dan hal itu ngebikin dia ini pun bertekad kalau dia ini bakal berjuang pakai kekuatannya dia sendiri buat ngebuktiin kalau dia ini bukan anak manja yang cuma bisa ngandelin bokapnya. Wis dia ini latihan, belajar pagi siang malam senja biar dia ini bisa jadi lebih hebat. Nah, lalu pas si Gwyn ini agak gedean dikit, dia ini ikutan tes buat join Selik Academy. Ya, gampangannya ini tuh akademi aspiran. Sebuah akademi yang dibangun buat melindungi planet Dawnbreak dari serangan para Ender, sekumpulan makhluk dari planet lain yang pengen menguasai planet Dawnbreak. Dan ya, karena kegigihannya, si Gwyn ini dengan gampang nyelesain semua tes yang ada. Dan dia ini pun diterima dengan nilai yang tertinggi di sana. Anjay. Tapi ya, meski begitu, orang-orang lain ini malah kayak, yalah, pasti dia dibantuin sama bokapnya. Kan bokapnya orang kaya, pakai ordal nih pasti. Ilih. Ya, seniat apapun si Gwyn ini berjuang, usahanya dia ini selalu diremehin. Negara orang lain ini nganggep kalau si Gwyn ini ya cuma anak manja yang cuma bisa ngandelin kekayaan bokapnya. Ya, tapi si Gwyn ini berusaha bodo amat lah sama kata orang-orang. Dia ini pun langsung OTW pergi ke kantor tempat kerja bokapnya. Dan di sana si Gwyn ini nungguin bokapnya pulang di depan kantornya. Wis nunggu lama lah, dari siang sampai malam. Aku menunggu. Cuma buat pengen nunjukin pencapaiannya dia. Ya, berharap bokapnya ini bakal bangga lah ke dia. Lihat Papa, aku dapat nilai tertinggi loh di tes seleksi Selik Academy. Wah, gila. Inikah my anak? Bapak bangga sama kamu. Anjay. Dan setelah nunggu cukup lama, akhirnya bokapnya ini pun pulang dan mereka ini ketemu di depan kantor. Terus si Gwyn ini langsung nunjukin pencapaiannya dia. Lihat Papa, aku dapat nilai tertinggi loh di tes seleksi Selik Academy. Gila. Papa bangga sama aku? Anjay. Papa? Gelo, anjir, lu udah punya skin pace yang baru. Gege. Papa? Ah, lah, ada anakku. Ini aku dapat nilai tertinggi di tes seleksi Selik Academy, Papa. Oh, ya udah sih, nggak ada gunanya juga buat bisnis keluarga. Kalau kata papa sih, mending kamu mundur aja deh, nggak usah diterusin. Mending kamu fokus buat ngembangin bisnis keluarga. Ya, bahkan ternyata bokapnya ini nggak ada peduli-pedulinya sama usaha dan capaiannya si Gwyn. Dan bokapnya ini cuma terpaku sama bisnis keluarganya. Ya, di saat itulah si Gwyn ini udah mulai ngerasa putus asa. Orang-orang lain, bahkan bokapnya dia sendiri ini nggak ada yang mau menghargai usahanya dia. Ya, si Gwyn ini ngerasa kalau usahanya dia selama ini kayak sia-sia gitulah. Nah, sampai pada suatu ketika itu ada kayak ujian gitulah di Selik Academy. Dan kayak biasanya si Gwyn ini dapat nilai tertinggi di ujian itu. Anjay. Ya, awalnya si Gwyn ini udah gak peduli lah sama pencapaiannya. Wis bodo amat lah. Sampai tiba-tiba dia ini ngedenger, Kamu hebat, Gwyn. ya, tiba-tiba muncul lah Vexana. Ya, dia ini sama-sama murid dari Academy yang juga dapat nilai tertinggi di ujian. Nah, di saat itu pertama kalinya si Gwyn ini dapat pujian dari orang lain. Si Gwyn ini langsung kayak, ya dia ini baper lah. Karena dia ini kan gak pernah dipuji sama siapapun, apalagi sama bokapnya sendiri. Dan sejak saat itu mereka ini pun kenalan, dekat jadi bestie. Anjay. Mereka ini jadi sering ngabisin waktu bareng, jalan-jalan shopping ke cewek-cewek biasanya, mabar, sebat. Ya, meski si Vexana ini kelihatan pendiam, introvert, mewing gitu, tapi ya si Gwyn ini gak peduli lah. Mereka ini kayak saling percaya gitulah, dan saling hargai satu sama lain. Anjay. Nah, lalu di suatu ketika si Gwyn ini ngasih si Vexana ini hadiah PCX. Anjay. Kalah blok, si Gwyn ini ngasih si Vexana ini Badge of Hope.
Ya aku sebut rencana harapan aja lah biar gampang. Ya ini tuh sebuah rencana kopelan gitulah. Oh, aku juga mau kopelan bang. Hash. Nah, rencananya ini punya fitur. Jadinya rencananya mereka ini bakal nyala kalau pas hati mereka ini saling percaya dan ngasih harapan satu sama lain. Ya literally rencana kopelan lah. Oh. Kawaii kota. Dan sejak saat itu, hubungannya mereka ini pun jadi makin erat. Mereka ini sering banget latihan dan berjuang bareng. Sampai pada akhirnya mereka ini pun berhasil jadi duo terbaik di seri Academy. Ya jadi top lokal lah. Anjay. Perlahan, kehebatannya mereka ini mulai diakui sama orang lain. Terutama sama sepuh-sepuh yang ada di sana. Well played. Nah lalu, pada suatu ketika, tiba-tiba planet Dawnbreak ini diserang sama para Ender. Nah, di saat itu semua pasukan dari Academy, termasuk si Gwyn sama si Vexana ini pada turun tangan buat melindungi planet Dawnbreak. Ya, si Gwyn sama si Vexana ini menghadapi pasukan Ender bareng-bareng. Nah, di pertarungan itu tiba-tiba itu ada salah satu Ender yang mau nangkep si Gwyn dari belakang. Buka celananya. Nah, si Vexana yang menyadari hal itu langsung refleks ngedorong buat nyelamatin si Gwyn. Dan set, ya, si Vexana ini yang ketangkep dan dia ini pun ditarik ke dalam portal para Ender dan ngilang. Vexana. Dan setelah kejadian itu, seketika para Ender lain yang nyerang planet Dawnbreak ini juga pada ikutan ngilang. Ya, sejak saat itu, keberadaannya si Vexana ini nggak diketahui. Nah, si Gwyn dan juga anggota seri Academy yang lain ini berusaha buat ngelacak keberadaannya si Vexana. Cuman ya, mereka ini nggak nemuin apa-apa. Nah, tapi hal itu gak ngebikin si Gwyn ini putus asa. Dia ini yakin dan percaya kalau suatu saat si Vexana ini bakal kembali. Sampai pada suatu ketika, tiba-tiba para Ender ini nyerang planet Dawnbreak lagi. Dan di saat itu, seri Academy ini ngedeteksi adanya lonjakan energi yang lebih besar dari sebelumnya. Ya wes intinya, serangan Ender kali ini bakal lebih brutal lah. Nah di saat itu si Gwyn ini ngeliat rencana harapannya dia ini tiba-tiba ngeluarin cahaya terang. Sinar terang bijiku. Dan hal itu ngebikin si Gwyn ini yakin kalau serangan Ender kali ini itu ada hubungannya sama keberadaannya si Vexana. Akhirnya si Gwyn ini pun langsung OTW ke titik portal para Ender. Dan bener, di depan portal Ender, si Gwyn ini kaget. Di sana, dia ini benar-benar ketemu sama si Vexana. Anjay. Nah, cuman yang gak si Gwyn ini sangka, entah apa alasannya ya, si Vexana yang sekarang udah berkhianat dan join ke sisi para Ender. Vexana, kenapa? Cukup, Gwyn. Tidak ada jalan lain. Sana, 本当に全て忘れてしまったの？一緒にこの世界を守ると誓ったのよ。ほら、この私が作ったのよ。あげるわ。見て、信念が通じ合えば光るよ。私にとってあなたはもう単なるパートナーじゃない。グネビア、起きて。一番大切な人よ。もういい。どうしてサナ、あなたのエンブレムがまだ。意志のブラックホール接続開始。間もなく威力者たちが終焉を迎えることになる。サナ、抹消試練を実行しなさい。サナを返してー。
諦めなさいグネビア。信念など無意味だわ。世界を支配するのは意志なのだから。私は認めないわ。砕け散ったあの日の隙間に残されたまま、心の声が叫ぶこぼれをした届かぬ願いが遠い空を引き裂いたそうあなたのいない世界なんて考えられない。We are the aspirants. Di suatu tempat bernama Planet Dawnbreak, hiduplah Vexana. Ya, nggak dijelasin asalnya dia ini dari mana, ortunya siapa, wis bola. Sejak awal, si Vexana ini udah pendiam, introvert, hikikomori, nolep kayak kalian. Oh, kalau sama berarti couple dong bang. Berarti bisa jadi diam kok Karbit. Nah, tapi meski dia ini nggak punya teman introvert kayak kalian, tapi si Vexana ini tetap berusaha berjuang buat yang terbaik di hidupnya. Ya, kali aja kedepannya dia ini bisa dapat hidayah gitulah. Oh. Nah, lalu pada suatu ketika dia ini join ke Serik Academy, sebuah akademi aspiran. Ya, ini kan tadi udah aku jelasin. Intinya ini tuh akademi hansip buat melindungi planet Dawnbreak dari serangan para Ender. Anjay. Dan di sana si Vexana ini ya nggak punya teman. Kan dia ini kan pendiam, nolep. Jadinya dia ini sendirian. Ya sebenarnya dia ini agak takut lah buat ngobrol sama orang lain. Tiap ada orang yang nyoba buat ngajak dia ngobrol, maukah jadi my istri? Si Vexana ini langsung wis ngindar lah, bahkan sembunyi gitu. Dan ya, karena sifatnya itu ngebikin si Vexana ini dianggap aneh sama orang lain. Yang akhirnya itu ngebikin gak ada satupun orang yang mau temenan sama dia. Sampai pada suatu ketika, si Vexana ini ketemu sama si Queen. Ya, dia ini juga murid di Serik Academy. Nah, berbeda sama si Vexana yang pendiam dan nolep, si Queen ini orangnya tuh penuh energi. Wis ekstrovert lah, anjay. Oh, kalau ini bisa jadi diam Karbit. Nah, tapi itu ada satu hal yang bikin si Vexana ini bingung. Meski si Queen ini punya aura yang positif banget ya, orang-orang lain ini malah nggak suka sama si Queen. Bahkan, pas si Queen ini dapat nilai ujian terbaik di Serik Academy, murid yang lain ini nggak ada yang peduli. Bahkan mereka ini malah ngebully si Queen. Ada yang ngatain dia anak papa lah, nilai modal ordal, pewaris lah. Oh. Nah, ngerasa kasihan sama si Queen, si Vexana ini pun mutusin buat ngeberaniin diri, buat ngucapin selamat ke si Queen. Gege kata Ilham. Dan gak disangka, ucapan selamat itu jadi awal mula persahabatan mereka berdua. Wes jadi bestie lah. Yang awalnya mereka ini pada gak punya teman, sekarang mereka ini saling melengkapi satu sama lain. Anjay. Sejak saat itu, mereka ini jadi sering lah ngabisin waktu bareng, latihan bareng, jalan-jalan, mabar, push rank sebat. Dan berkat kerja keras mereka, si Vexana sama si Queen ini pun berhasil buat jadi dua murid terbaik di Serik Academy. Jadi duo top lokal. Anjay. Kami dua trio. Dan karena hal itu perlahan keberadaannya mereka ini pun diakui sama orang-orang, terutama sama anggota utama aspiran yang lain. Well played. Anjay. Nah, lalu pada suatu ketika tiba-tiba muncullah para Ender. Nah, di saat itu para Ender ini ngelakuin serangan buat ngerebut planet Dawnbreak. Terus para aspiran termasuk si Vexana sama si Queen ini pun ngasih perlawanan lah buat ngelindungi planet Dawnbreak. Nah, di saat itu pas si Vexana sama si Queen ini dikepung sama para Ender, tiba-tiba itu ada salah satu Ender ini yang mau nangkap si Queen. Sini sama Om. Nah, dari hal itu, si Vexana ini pun langsung refleks buat nebein si Queen. Dan alhasil hal itu malah ngebikin si Vexana ini yang ketangkep. Dan dia ini pun ditarik ke dalam portal para Ender. Nah, pas si Vexana ini sadar, dia ini kaget. Di depannya si Vexana ini udah ada Will of the Planet, sesosok pencipta dan pengendali semua Ender yang ada. Ya, gampangannya dia ini pentolannya para Ender gitulah. Oh. Nah, di saat itu, Will of the Planet ini ngasih si Vexana ini sebuah penglihatan masa depan. Oh, Indonesia emas. Will of the Planet ini ngasih si Vexana ini sebuah penglihatan masa depan. Dan di ramalan itu nunjukin kalau di masa depan planet Dawnbreak ini bakal hancur gara-gara serangan para Ender. Dan umat manusia ini nggak punya kesempatan sedikit pun lah buat selamat. Ya wes, tamat gitulah. Oh. Aspiran Vexana, ini adalah akhir masa depanmu.
Tidak ada gunanya kau berjuang. Saksikanlah kehancuran dunia. Karena ini adalah takdir alam semesta. Anjay. Ya, hal itu bikin si Vexana ini panik, bingung, takut, panik, bingung, wes bola, meledos, duar. Nah, di saat itu, si Vexana ini ngerasa kalau umat manusia ini nggak punya kesempatan sama sekali buat ngasih perlawanan apapun. Oh, di saat itu dia ini mikir keras lah. Wes, gimana caranya dia ini bisa ngelindungi dunia dari kehancuran? Atau lebih tepatnya ngelindungi si Queen, satu-satunya dunianya. Anjay. Dan di saat itu tiba-tiba muncullah satu ide di pikirannya. Nah, idenya itu, si Vexana ini mutusin buat berkhianat dari aspiran dan join circle-nya Ender. Aku menyeberang ke bagian gelap sekarang. Nah, alasan kenapa dia ini join ke sisi para Ender ini bukan gara-gara wah, pihak Ender ini auto win, join Ender aja lah. Gak gitu ya, Sat. Nah, alasan kenapa si Vexana ini mutusin buat berkhianat dan join ke sisi Ender. Flashback. Nah, sebelumnya, pas dia ini masih di Serik Academy, si Vexana ini pernah dapat informasi dari si Change tentang adanya Ender Control Core. Ya, sebuah artefak yang bisa ngendalin semua Ender yang ada. Anjay. Nah, jadinya rencananya si Vexana ini, ya ini bakal pura-pura jadi penyokongnya Ender gitu. Jadi karbit lah. Nah, terus kalau semisal kedepannya dia ini punya kesempatan, si Vexana ini bakal diam-diam ngerebut Ender Control Core buat nyelamatin umat manusia. Ya intinya si Vexana ini mau ngancurin para Ender dari dalam gitulah. Soalnya dia ini ngerasa kalau cuma cara ini yang bakal bisa ampuh buat ngelindungi umat manusia dari kehancuran. Oh. Dan ya buat sekarang, si Vexana ini cuma bisa nurut dan ngikutin perintah dari Will of the Planet. Sampai dia ini punya kesempatan buat ngerebut Ender Control Core dan nyelamatin si Queen dan juga umat manusia yang lain. 全ての罪を私一人が背負えばいい。あなたはいつもこう全部一人で抱え込もうとするの。今度ばかりはもう戻れないかもしれないわ。二人一緒なら大丈夫。